Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Hari-hari terus berlalu, namun para penggemar masih teroleh-oleh setelah striker Oxford United ini menjadi seorang pahlawan timnas Indonesia di matchday Maret. Wajar saja, sudah lama timnas Indonesia tak memiliki striker setajam ini dan media Eropa pun ikut penasaran akan hal ini. Ole Romani yang sempat terharu saat pertama kali mengikuti tradisi sakral tanah airku kembali menceritakan kesan pertamanya kepada media Belanda. Selain Ole, ada juga Alex Pastoor yang juga ikut curhat kepada media lain. Ya, momen-momen yang dialami mereka selama di Indonesia tak luput dari sorotan media maupun orang-orang sekitarnya yang penasaran. Sebab keberadaannya bukan sekedar untuk bergabung ke Indonesia, Ole juga melakukan berbagai kegiatan baru, hingga sejumlah interaksi positif dengan para penggemar. Maka, tak heran jika keluarganya di Belanda sangat menantikan cerita dari Ole. Apalagi kedua orang tuanya juga sangat menggilai sepak bola. Bahkan saudara perempuannya pun terobsesi. Lantas bagaimana cerita kepulangan Ole, sang pahlawan Garuda? Let's go, kita simak selengkapnya pada video berikut ini. Kepulangan Ole ke tanah leluhurnya membawa cerita yang menggugah, bahkan membuatnya tak perlu berpikir ulang tentang identitasnya. Ole Romani mengambil keputusan yang sangat tepat setelah menunggu lama ingin berseragam Garuda. Usai debut, segalanya berubah. Sambutan luar biasa, atmosfer yang menggila, dan euforia supporter yang tak tertandingi membuatnya seolah menemukan rumah baru. Di Belanda, mungkin sepak bola adalah olahraga yang lumayan di level teratas. Tapi di Indonesia, ini lebih dari itu coy. Ada sebuah tradisi, budaya hingga fanatisme yang diwariskan turun-temurun. Di sini, sepak bola bukan hanya tentang taktik atau skill individu. Ini tentang emosi, kebanggaan, dan pengorbanan. Dan Ole Romani tadinya belum pernah merasakan segala sorotan ini. Hingga akhirnya 2 gol di matchday Maret membuat namanya begitu diingat oleh para penggemar. Sampai-sampai, setiap Ole pergi kemanapun, akan selalu ada fans yang membuntutinya. Ya, setelah sebuah pertunjukan di atas lapangan, Romani juga mengenal akar budayanya lebih dalam. Dari makanan khas, bahasa, hingga budaya dan tradisi semakin dalam ia selami. Hal ini semakin membuat Mang Ole merasa bahwa ini bukan sekedar pilihan karir, melainkan memang ada panggilan hati. Terbukti, pada saat mengikuti sebuah tradisi sakral, menyanyikan lagu Tanah Airku, Ole sangatlah terharu. Maka pada akhirnya menjadi trending topik. Dan media Belanda pun mulai bertanya-tanya, apakah ini juga yang membuatnya memilih Indonesia? Apa yang membuatnya rela meninggalkan kemungkinan membela oranye? Di mana media tersebut adalah ESPN, yang langsung gercep banget mewawancarai Ole setelah selesai menjalankan matchday bersama Garuda. Mengutip dari akun official ESPN Belanda, Ole Romani menceritakan bagaimana pengalaman pertamanya saat bermain kandang Garuda. Striker Oxford United ini membuat ESPN penasaran akan suasana pertandingan dengan dukungan fans yang begitu menggelora sampai akhir laga yang sampai sekarang pun terdengar dengungan suara ole ole ole. Dan tak lupa momentum sakral melakukan tradisi yang hanya dilakukan di Indonesia, yaitu menyanyikan lagu Tanah Airku. Tidak normal. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Sebelumnya, jika Anda melihat kekerumunan penonton dari waktu ke waktu dan melihat apa yang dilakukannya pada orang-orang. Ya, ini lebih dari sekedar sepak bola. Ini lebih dari sekedar permainan. Ini fantastis, tegas Ole kepada ESPN. Lebih lanjut, striker 24 tahun ini juga pastinya menceritakan soal bagaimana dirinya begitu solid dalam membela timnas, hingga menciptakan gol demi gol yang siap mengantarkan Garuda terbang ke Piala Dunia. Mungkin sulit untuk menyadari betapa panasnya pertandingan itu. Saya tidak terbiasa dengan panasnya, jadi Anda harus belajar untuk menghadapinya juga. Kemenangannya, saya benar-benar kelelahan sekarang, sangat senang. Iya.
Mencetak gol selalu menyenangkan tentu saja, tetapi tidak dengan kemenangan. Jadi pada akhirnya ini semua tentang kemenangan. Anda tahu betapa pentingnya kemenangan itu bagi seluruh negara. Jadi saya sangat senang dengan hal itu. Lanjut Ole kepada media Belanda tersebut. Ya, di balik media Belanda yang penasaran, tentu saja ini bisa menjadi sesuatu yang sangat layak diceritakan di negeri kincir angin. Dan sebuah tradisi dari belahan dunia manapun sudah pasti sangat layak untuk dipelajari, guna menemukan sebuah makna yang mendalam. Speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Kepulangan Ole bikin keluarga kepo. Selain media-media besar Belanda, keluarga Ole Romani yang menyaksikan debutnya bersama timnas Indonesia pastinya juga menunggu sebuah cerita berkesan darinya. Diketahui, Ole Romani yang mempunyai darah keturunan dari sang ibu memiliki keluarga yang hobi bermain bola. Kedua orang tuanya merupakan mantan pemain bola. Sang ayah Piet Burgers merupakan mantan pemain Ajax Amsterdam, sementara sang ibu tidak banyak diketahui namanya oleh publik. Namun yang pasti, Ole pernah mengungkapkan bahwa ibunya juga bermain sepak bola. Termasuk saudara kandung perempuan yang bernama Liv Romani juga sangat suka sepak bola. Saya sering berbicara dengan ayah saya tentang sepak bola. Ibu saya juga bermain sepak bola, dan saudara perempuan saya, Liv, sangat mahir bermain sepak bola, ungkap Ole dikutip dari TV One News. Maka dari itu, gak perlu heran kenapa kepulangan Ole dengan berbagai ceritanya ditunggu oleh sanak saudara di Belanda. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. Alex Pastor ikut curhat soal kesannya soal tradisi tanah airku. Selain Ole Romani, ada Alex Pastor yang sejatinya juga orang baru bergabung ke tubuh Garuda. Kemenangan atas Bahrain juga menjadi laga debut Pastor di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang pada akhir laga sudah pasti akan ada sebuah tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku secara bersama. Mulai dari pemain, staf, pelatih, hingga seluruh supporter di tribun. Hal ini ternyata membuat Alex Pastor terkesan dan bangga bisa ikut dalam tim yang memiliki sebuah tradisi yang sangat langka. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, dan pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ujar Alex Pastor dikutip dari timnasgaruda.ine. Lagi-lagi, pada akhirnya tradisi memang bisa mempersatukan semuanya. Dan lagu Tanah Airku sangatlah pas buat merealisasikan persatuan tersebut. Sebab maknanya sangat mendalam dan bisa diartikan bagi setiap orang yang mencintai negaranya. Dan perlu diketahui, tradisi Tanah Airku terus bertahan sampai saat ini, terutama di timnas senior Indonesia. Dari era ke era hal ini terus bertahan dilakukan di Stadion GBK. Ini memang sebuah tradisi yang jarang ada di negara lain, sehingga tak heran para pemain timnas Indonesia kagum dibuatnya, termasuk pemain baru mulai dari Ole Romani hingga Emil Audero. Maka tak heran jika di Indonesia sepak bola bukan hanya sekedar permainan di atas lapangan, tapi warisan yang terus hidup dalam setiap detak jantung para pendukungnya. Time to